bahwasanya sumur Barhut yang ada di Hadramaut, Yaman Selatan, itu merupakan tempat dikumpulkannya ruh calon penghuni neraka. Ruh orang kafir ada di sana, ruh orang zolim, ruh orang-orang yang banyak dosanya dikumpulkan di sumur Barhut. Apa PR kita setelah Ramadan? Saya yakin bapak-bapak yang ada di sini dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin setelah melewati bulan suci Ramadan, maka dosa-dosanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih dari dosa. Kenapa? Karena itu merupakan janji Allah dan Rasul-Nya. Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa, di mana satu amalan sunnah pahalanya adalah pahala wajib, dan satu pahala wajib akan dibalas 70 kali lipat. Itu seperti hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam Sahihnya. Kemudian kata Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih, ketika datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Seluruh pintu surga terbuka, tidak ada satupun yang tertutup. Dan seluruh pintu neraka tertutup, tidak ada satupun yang terbuka. Semua orang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka saya yakin tidaklah setiap muslim yang memuliakan bulan suci Ramadan, melainkan mereka semua telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hubungan spiritual kita dengan Allah sudah tidak ada masalah, ya. Yang menjadi PR bagi kita adalah hubungan sosial kita dengan sesama manusia. Ada sebuah kisah. Kisah ini disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari. Ini kisah tentang orang soleh yang masuk neraka. Kira-kira aneh nggak Bapak Ibu orang soleh masuk neraka? Lamun tukang mabok, tukang judi, tukang zina, wajar masuk neraka. Tapi ini adalah orang soleh. Orang soleh masuk neraka. Wah, ini aneh. Mungkin kisah ini pernah saya ceritakan, sehingga sebagian orang sudah tahu. Tapi saya akan ceritakan lagi. Mudah-mudahan yang belum tahu jadi tahu. Jadi ada kisah orang soleh masuk neraka. Bagaimana kisahnya? Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, satu ketika ada orang kaya yang ingin melaksanakan ibadah haji. Kemudian dia membawa seluruh hartanya. Karena zaman dulu, Pak, nggak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang, sebanyak apapun harta kita, itu bisa disimpan di dalam satu kartu yang sangat kecil. Jadi tas kecil itu isinya bisa miliaran, Pak, dan nggak ketahuan orang. Itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu orang bawa harta kelihatan betul, bawa petinya, bawa tasnya, bawa karungnya, itu isinya apa? Batangan emas, dinar, dirham, dan lain sebagainya, ya. Nah, ada orang kaya yang ingin melaksanakan ibadah haji. Singkat cerita, sampailah di Mekah. Ketika di Mekah, dia mencari orang soleh. Untuk apa? Untuk dititipkan hartanya. Karena tidak mungkin dia melaksanakan ibadah haji sambil membawa hartanya yang begitu banyak. Kemudian dia pun menitipkan hartanya kepada orang soleh. Dan lalu dia pun melaksanakan ibadah haji. Mulai dari ihram di tanggal 8, kemudian pergi ke Mina, ke Arafah di tanggal 9, kemudian pergi kembali ke Muzdalifah di malam 10, ke Mina, kemudian tawaf ifadah, tahallul awal, mabit di Mina, kemudian melempar jumroh sampai selesai melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, si orang kaya ini
kembali mendatangi orang soleh untuk mengambil harta titipannya. Akan tetapi ternyata si orang soleh itu sudah meninggal dunia. Ketika seorang kaya ini ingin mengambil harta titipannya, kata keluarganya, mohon maaf, si bapak orang tua kita sudah meninggal dunia. Kemudian seorang soleh ini pun menanyakan tentang harta yang dititipkan. Akan tetapi satu keluarga tidak ada yang tahu di mana si orang soleh itu menyimpan harta titipannya. Istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu, apalagi tetangganya tidak ada yang tahu di mana si orang soleh itu menyimpan harta titipan seorang kaya ini. Akhirnya si orang kaya ini pun datang pada si ulama di situ dan menceritakan kejadiannya. Wahai ulama, aku menitipkan hartaku kepada seorang soleh, tapi sayang seorang soleh itu sudah meninggal dunia. Kata si ulama itu begini, nanti malam engkau datang ke sumur Zam-Zam, panggil nama si orang soleh tersebut, niscaya akan ada jawaban dari balik sumur Zam-Zam itu. Akhirnya si orang kaya ini pun mendatangi sumur Zam-Zam di malam hari dan menyebut nama si orang soleh tersebut. Dipanggil, hai orang soleh. Dari malam sampai pagi ternyata tidak ada jawaban. Lalu di keesokan harinya seorang kaya ini pun kembali ke seulama dan menceritakan perihal tersebut. Wahai ulama, ternyata tidak ada jawaban dari balik sumur Zam-Zam tersebut. Si ulama pun kaget. Kenapa dia kaget? Karena kalau seandainya si orang soleh itu ruhnya tidak ada di sumur Zam-Zam, karena kan sumur Zam-Zam ini walaupun zohirnya itu hanya sekedar sumur, tapi di dimensi sana ternyata sumur Zam-Zam merupakan tempat dikumpulkannya ruh orang soleh, tempat dikumpulkannya calon penghuni surga. Nah, kalau seandainya tidak ada jawaban dari balik sumur Zam-Zam, berarti ruh orang soleh itu tidak ditempatkan di sana. Kalau tidak ditempatkan di sumur Zam-Zam, berarti ruh orang soleh ditempatkan di sumur Barhud. Di dalam riwayat, sebagaimana yang dibahas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh, bahwasanya sumur Barhud yang ada di Hadramaut, Yaman Selatan, itu merupakan tempat dikumpulkannya ruh calon penghuni neraka. Ruh orang kafir ada di sana, ruh orang zolim, ruh orang-orang yang banyak dosanya dikumpulkan di sumur Barhud. Walaupun secara zohir, secara kasat mata hanya sekedar sumur biasa yang airnya sudah kering, tapi ternyata di dimensi sana, di alam sana, itu merupakan tempat dikumpulkannya calon penghuni neraka. Makanya si ulama ini mengatakan kepada seorang kaya, wahai orang kaya, coba engkau datang ke sumur Barhud dan panggil nama si orang soleh di sana, barangkali ada jawaban. Singkat cerita, seorang kaya ini pergi ke Hadramaut, Yaman Selatan. Sesampainya di sumur Barhud di malam hari, dia memanggil nama si orang soleh. Ternyata betul ada jawaban dari balik sumur tersebut. Wahai orang soleh, di mana engkau menyimpan harta yang aku titipkan? Kata si orang soleh, wahai orang kaya, aku menyimpan harta yang kau titipkan di bawah tempat tidurku. Engkau geser tempat tidurku, kemudian engkau gali beberapa meter, maka engkau akan menemukan harta yang kau titipkan kepadaku. Kenapa seperti itu? Karena aku khawatir kalau aku menyimpan di sembarang tempat, maka akan ada yang mencuri harta titipanmu. Dan sengaja aku tidak memberitahukan istriku, anakku, keluargaku, apalagi tetanggaku. Karena aku khawatir kalau ada yang tahu selain diriku, maka hartamu akan menjadi incaran. Kemudian sebelum si orang kaya ini pulang, maka si orang kaya ini bertanya kepada si orang soleh, wahai orang soleh,
Bukankah ketika di dunia itu engkau soleh, jangankan ibadah wajib, ibadah sunnah engkau kerjakan, tapi mengapa Allah menempatkan ruhmu di tempat ruhnya calon penghuni neraka? Apa jawaban seorang soleh? Wahai orang kaya, memang betul ketika di dunia aku tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Akan tetapi ada satu dosa yang sampai aku mati, aku belum bertobat dari dosa tersebut. Apa dosa itu? Dosa itu adalah dosa memutus tali silaturahim. Jadi ketika di dunia aku hidup berdua dengan adik perempuanku. Tapi setelah aku menikah dan memiliki istri, kami pun hidup bertiga dalam satu rumah. Namun adik perempuanku ketika itu memiliki masalah, ada konflik dengan istriku. Kemudian aku membela istriku dan aku meninggalkan adik perempuanku sendiri. Sampai mati aku tidak pernah mengunjunginya lagi. Artinya apa? Aku memutus tali silaturahim dengannya. Wahai orang kaya, karena sebab dosa itulah Allah menghukumku. Allah menempatkan ruhku di tempat calon penghuni neraka. Sekarang aku meminta kepadamu untuk datang kepada adikku dan memohonkan maaf. Sampaikan salam permohonan maaf dariku. Singkat cerita, si orang kaya pun kembali ke Mekah dan menggali sesuai arahan si orang soleh. Ternyata betul, Pak. Disitulah harta titipannya dia simpan. Kemudian si orang kaya ini pun datang ke adiknya si orang soleh yang masih hidup. Diceritakanlah perihal kakaknya. Wahai Fulanah, sesungguhnya kakakmu telah meninggal dunia dan sekarang sedang mendapatkan musibah yang sangat besar. Ruhnya dikumpulkan bersama ruh calon penghuni neraka. Artinya apa? Dia sudah divonis oleh Allah untuk masuk neraka. Yang namanya saudara, Pak, ya, sebenci apapun, sekonflik apapun dengan saudara, tapi ketika saudaranya mendapatkan musibah, kira-kira sedih nggak? Sedih. Begitu pula dengan si wanita ini, si adik orang soleh ini, mendengar ruh kakaknya dikumpulkan bersama ruh calon penghuni neraka, maka akhirnya dia pun apa? Sedih dan memaafkan kesalahan-kesalahan kakaknya. Singkat cerita, di malam hari si orang kaya ini pun tidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya dia didatangi oleh ruh orang soleh dan berterima kasih. Wahai orang kaya, aku ingin mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena engkau sudah memintakan maaf kepada adikku, sekarang Allah pun memaafkan diriku. Dan sekarang ruhku dipindahkan dari sumur Barhut menuju sumur Zamzam. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kisah ini jadi ibroh dan pelajaran buat kita. Bahwasanya selain kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita pun harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Selain harus soleh secara spiritual, kita pun harus soleh secara sosial. Kita harus punya hubungan baik dengan orang tua, dengan keluarga, dengan tetangga, dan umumnya seluruh manusia, ya. Maka saya pesan kepada Bapak sekalian untuk memperbaiki hubungan sosial kita, baik dengan tetangga ataupun dengan manusia pada umumnya, apalagi dengan keluarga. Bapak jangan sekali-kali menjadi sebab berpisahnya antara orang tua dan anaknya. Bapak punya istri, ya. Bapak punya istri. Nah, maka jangan sekali-kali menjadi penyebab putusnya silaturahim antara istri Bapak dengan orang tuanya, ya. Saya setiap bulan itu mengantarkan istri saya ke orang tuanya, Pak. Istri saya orang Bogor. Saya bawa tinggal di Cikarang. Setiap bulan saya ke Bogor. Kata istri saya, Buya, kenapa sih setiap bulan kita ke Bogor? Kata saya,
mumpung orang tuamu masih hidup, rajin-rajin silaturahim kepadanya, ya. Dan alasan kedua, karena begini Pak, apa yang kita perbuat kepada orang lain, itulah yang akan dilakukan oleh orang lain kepada kita. Artinya, ketika kita memuliakan mertua kita, maka satu saat nanti kita punya menantu, maka menantu kita pun akan memuliakan kita. Apa kata Allah? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu terus berputar. Apa yang kita perbuat kepada orang lain, itulah yang akan diperbuat orang lain kepada kita. Jadi kalau posisi kita sekarang sebagai menantu, maka yang harus kita lakukan adalah memuliakan mertua kita. Ya, jangan pernah punya konflik sama mertua. Kalau punya konflik harus ngalah, Pak. Kenapa? Karena kalau kita sering ngalah kepada orang tua kita, mertua kita, satu saat nanti kita punya menantu kita pun sering mengalah kepada kita. Kalau sekarang kita sering mengantarkan anaknya, anak mertua kita, artinya istri kita kepada orang tuanya, kepada mertua kita, satu saat nanti itulah yang akan dilakukan oleh menantu kita. Tapi sebaliknya hati-hati. Kalau seandainya sekarang kita menjadi sebab putusnya silaturahim antara anak kita, antara istri kita dan orang tuanya, lihat, satu saat nanti kita jadi mertua, itulah yang akan dilakukan oleh menantu kita kepada kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai istri kita juga menjadi sebab putusnya silaturahim kita dengan orang tua kita. Ada satu pasangan muda laki-laki, satu suami bertanya pada saya, Pak Ustadz, saya kalau ngasih duit ke ibu saya itu ngumpet-ngumpet dari istri. Kenapa? Karena kalau istri tahu, istri saya bisa marah. Ketika saya ditanya itu, saya nggak jawab, saya malah marahin dia, Pak. Saya tanya, kamu laki-laki atau perempuan? Kalau Anda seorang laki-laki, maka bilang pada istri, hei istriku, ini uang saya, dan saya akan memberikannya kepada ibu saya. Kamu suka tidak suka, mau tidak mau, saya akan memberikannya kepada orang tua saya. Itu laki, Pak. Betul nggak? Jadi jangan sampai istri kita itu menjadi sebab putusnya silaturahim kita dengan orang tua kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dan pendidik bagi istrinya. Jangan sekali-kali kita disetir oleh istri. Jangan sekali-kali kita didikte oleh istri. Istri itu bukan untuk nyetir kita. Istri bukan untuk dikte kita, tapi kitalah yang harus mendidik istri. Jadi selain menyayangi istri, menyambungkan tali silaturahimnya dengan orang tuanya, kita pun mendidik istri agar jangan sampai dia menjadi pemutus tali silaturahim kita dengan orang tua kita dan dengan saudara-saudara kita, ya. Nah, itulah PR kita selepas Ramadan, yaitu memperbaiki hubungan sosial, hubungan sesama manusia. Maka setelah ini, yuk kita bermusafahah, kita bersalam-salaman dalam rangka untuk saling memaafkan, halal bihalal. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan tidaklah kita berpisah dari tempat yang mulia ini, melainkan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan urusan kita, dijadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga kita keluarga yang rukun, rukun dengan orang tua, rukun dengan mertua, rukun dengan saudara, rukun dengan adik kakak, tetangga, dan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. صلوات الله تباركه. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي